Selamat pagi adik-adik. Senang hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu anak. Semuanya sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Adik-adik, mari kita bersama-sama mulai ibadah kita dan kita persiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan, minta pimpinannya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk hari ini, karena Tuhan sangat mengasihi kami dalam kehidupan kami. Terima kasih jika saat ini kami boleh berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan akan menyertai. Juga saat kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan akan menolong dan menyertai kami, supaya apa yang kami pelajari boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, setiap hari Tuhan selalu menyertai kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mengangkat pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus lamanya. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita akan mengangkat pujian terlebih dahulu, yaitu dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya,
Selamat hari Minggu, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Harus luar biasa dong ya. Nah adik-adik, tadi kan udah puji-pujian bareng-bareng nih. Nah sekarang kita mau sama-sama membaca firman Tuhan. Sebelum itu Kak Kris mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kak Kris yang akan antarkan, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini Tuhan kami beraktivitas Tuhan. Sebentar kami mau membaca firman-Mu Tuhan, biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan dan mengirimkan roh kudus-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang kami baca Tuhan dan kami pelajari pada hari ini Tuhan, dapat kami mengerti Tuhan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang dua orang yang sangat spesial nih. Ada yang tahu siapa enggak? Itu loh yang persahabatannya itu luar biasa banget, sampai orang tuh kalau lihat tuh iri gitu, kayak mereka sahabatannya kok sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat baik. Ada yang tahu enggak? Kita mau belajar tentang siapa pada hari ini? Kalau nggak ada yang tahu, Kak Kris kasih tahu ya, hari ini kita mau belajar tentang Daud dan Yonatan. Kak, aku tuh tahu Daud siapa, tapi Yonatan itu siapa sih? Nah, buat yang belum tahu, kita mau sama-sama buka dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 8. Kak Kris akan bacakan bagi kita semua ya. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 8. Judulnya Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, seperti yang telah kita baca barusan, kita hari ini mau belajar tentang Daud dan Yonatan ya adik-adik. Daud dan Yonatan itu siapa sih Kak? Daud itu adalah orang yang waktu itu mengalahkan Goliat dengan umban dan batunya. Ingat ya adik-adik. Sementara Yonatan itu adalah anaknya Raja Saul adik-adik. Nah, ceritanya tuh begini. Pada suatu hari Nabi Samuel diminta sama Tuhan untuk datang ke rumahnya Isai nih, papahnya Daud, dan mengurapi Daud untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul. Nah, Raja Saul yang mengetahui hal ini pun membenci Daud karena, loh, kan aku punya anak nih si Yonatan, kenapa kok malah Daud yang menggantikan aku menjadi raja? Karenanya Raja Saul itu sangat membenci Daud adik-adik. Nah, tapi adik-adik, perasaannya papahnya itu sama sekali nggak berpengaruh ke Yonatan ya adik-adik. Saking Yonatan tuh sayang sama si Daud. Nah, ceritanya saat pertama kali bertemu, Daud dan Yonatan sudah sama-sama tahu bahwa mereka akan menjadi sahabat sejati ini adik-adik. Nah, saking sayangnya Yonatan sama Daud adik-adik, sampai-sampai Yonatan itu memberikan jubahnya dan perlengkapan perangnya kepada Daud nih adik-adik. Tahu nggak sih adik-adik maknanya jubah pada zaman itu tuh, zamannya Daud ini ya, apa? Jadi jubah yang dipakai oleh Yonatan itu melambangkan bahwa Yonatan adalah anak raja yang suatu saat akan menggantikan raja untuk naik tahta. Nah, berarti dengan memberikan jubahnya kepada Daud, dia sama saja mengatakan, ini loh teman, aku memberikan nyawaku, memberikan semua yang aku punya kepadamu karena aku sayang sekali sama kamu. Nah adik-adik, karenanya Kak Kris hari ini mau ngajak adik-adik untuk belajar tentang persahabatannya Daud dan Yonatan ya adik-adik, yang tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal ruang, dan tidak mengenal apapun itu, karena perasaannya itu murni terhadap sahabatnya satu sama lain. Nah adik-adik, Kak Kris mau ngasih tambahan ayat ya. Kita mau sama-sama buka dari Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Oke, dibuka semua ya kitabnya ya. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Kak Kris akan bacakan buat kita semua. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Nah adik-adik, ini yang barusan kita baca Yohanes 15 itu
adalah perintahnya Tuhan Yesus terhadap kita semuanya adik-adik. Nah, kebayang enggak, Tuhan Yesus saja itu udah bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, bukan berarti terus adik-adik bisa kayak, oke, berarti aku menyerahkan nyawaku untuk sahabatku. Enggak kayak gitu ya adik-adik. Maksudnya adalah adik-adik harus memberikan kasih yang sebegitu besar sampai rela untuk menyerahkan waktunya adik-adik, menyerahkan kasihnya adik-adik, menyerahkan sayangnya adik-adik untuk sahabatnya adik-adik. Dikala susah, senang, gembira, sedih, semuanya itu adik-adik harus setia nih sama sahabatnya adik-adik, karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Nah adik-adik, contoh nyata dari mengasihi sahabatnya adik-adik itu apa sih? Bukan berarti mengasihi itu terus membiarkan teman-temannya adik-adik melakukan sesuatu yang tidak terpuji ya. Misal nih teman-temannya adik-adik ada yang mencontek, terus adik-adik biarkan karena adik-adik sayang. Salah, justru kalau adik-adik membiarkan teman-temannya adik-adik untuk mencontek, tandanya adik-adik itu nggak sayang sama teman-temannya adik-adik. Kenapa sih? Karena dengan mencontek teman-temannya adik-adik itu jatuh ke dalam dosa. Makanya Kak Kris mau ngajak adik-adik untuk penerapan praktis nih. Gimana sih caranya? Jadi besok kalau misal lihat teman-temannya adik-adik atau adiknya adik-adik atau kakaknya adik-adik melakukan kesalahan, membentak orang tua, mencontek, membuang sampah sembarangan, sesuatu yang menurut adik-adik tindakan yang tidak terpuji dan berdosa, kasih tahu, kamu nggak boleh gitu loh, itu tindakannya tidak baik untuk dilakukan. Oke, harus wajib diingat bahwa ini penerapan praktis yang Kak Kris minta adik-adik untuk lakukan. Tandanya adik-adik itu sangat sayang sama sahabatnya adik-adik, sehingga adik-adik itu nggak mau sahabat-sahabatnya jatuh ke dalam dosa. Nah adik-adik, sekian aja firman untuk hari ini. Sekarang kita mau sama-sama tutup dalam doa ya. Kak Kris yang akan antarkan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau boleh menyertai kami Tuhan dalam bacaan firman kami pada hari ini. Biar Engkau yang mengirim Roh Kudus-Mu Tuhan bagi tiap-tiap kami yang mendengar Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan dapat dimengerti dengan baik dan dapat diterapkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berdoa Tuhan dalam setiap aktivitas yang adik-adik lakukan Tuhan, biar semua aktivitas tersebut Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat dihindarkan Tuhan dari sakit, penyakit, dan mara bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, terima kasih ya sudah bergabung dalam ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.